Nah, yang terkenal lagi sebenarnya saya nggak ingin panjang karena panjang kalau klasifikasi ilmu itu. Yang jelas Al-Farabi membagi ilmu di 7 bagian. Ada logika, ada ilmu lisan, ilmu bahasa, percakapan, terus matematika, fisika, metafisika, politik, dan fikih. Kalau dibaca di Ihsaul Ilm itu nanti setiap 7 ini punya cabang-cabang ilmu yang banyak. Dan ini sangat luar biasa kontribusinya untuk perkembangan ilmu-ilmu nanti di era modern di barat. Klasifikasi ilmu nanti dilanjutkan juga oleh Ghazali dengan klasifikasi. Kalau Ghazali tidak cuma ngomong hierarkinya tapi juga rankingnya. Ada ilmu ranking 1, ranking 2, ada ilmu yang wajib, ada yang fardu kifayah, ada yang mubah, ada yang sunnah, ada yang haram mungkin. Tapi kalau di Farabi ini klasifikasinya aja. Jadi ini sebenarnya dia membaca peradaban Islam. Jadi secara umum ada logika, ada bahasa, ada matematika. Ini ngomongnya abstrak-abstrak. Ngomong yang sifatnya universal, konseptual. Setelah itu ada yang fisik dan yang dibalik fisik. Namanya metafisika. Setelah itu ngomong tentang hubungan antar manusia, ngomong tentang politik, dan yang terakhir ilmu agama, ilmu fikih, ilmu syariat. Jadi ilmu ada 7 itu. Seorang muslim kalau bisa menguasai ke-7-7-nya demi peradaban Islam. Kalau nggak bisa, ya masing-masing ngambil satu cabang dan nanti kerjasama. Nggak boleh di dunia Islam, nggak ada sama sekali yang ngerti matematika. Itu namanya bunuh diri. Karena nggak ada yang bisa ngitung waris sama ngitung astronomi sama ngitung. Harus ada yang bisa. Nggak ada yang ngerti fisika satupun. Itu juga namanya bunuh diri. Metafisika apalagi. Metafisika itu nanti antara lain yang di Ghazali yang termasuk ilmu wajib. Karena puncaknya metafisika itu tentang ketuhanan. Tentang Tuhan orang harus berawal dari rasionya. Dia harus punya bukti-bukti rasional bahwa Tuhan itu ada dan diimani. Baru Tuhan itu mengirimkan wahyu dan baru wahyunya dipercaya. Tidak bisa dibalik. Terus politik juga harus paham. Karena politik ini tata sosial, tata masyarakat. Semuanya bagus tapi politiknya jelek juga rusak. Ilmu tidak akan berkembang, peradaban Islam akan jatuh. Ilmu fikih yaitu nyawanya agama. Dan semua itu nanti dasarnya 2, yaitu logika dan bahasa. Jangan salah, di beberapa negara Islam yang saya tahu termasuk antara lain di Iran, kalau kamu kuliah itu tahun-tahun pertama yang diajarkan, yang dimatrikulasikan, pokoknya kamu diwajibkan menguasai 2 bidang itu ya bidang logika dan bahasa. Logika berarti caramu mikir, caramu menganalisis persoalan. Kalau bahasa, kalau di Iran itu 3, Persia, Arab sama Inggris. Setelah kamu master di 2 bidang ini, silahkan kamu ngambil jurusan. Sebelum itu belum. Pertimbangannya, kalau 2 ini hidup, kalau bahasa sama logika ini hidup, kamu sebenarnya sudah gak perlu kuliah lagi. Kejar sendiri pengetahuan. Dengan bekal bahasa, buku apa yang gak bisa kamu akses? Kalau kamu ngerti Arab, Inggris, Indonesia, bahasa, kamu kan tinggal baca bukunya, masuk. Dan dengan logika berarti akalmu hidup. Kamu bisa memahami, bisa menangkap, bisa menganalisis. Itu kan kalau logikamu hidup. Jadi sebenarnya 2 hal ini aja kamu kuasai, kamu sering bolos kuliah gak apa-apa. Jadi besok di kampus bilang, kok kamu sering bolos? Tenang aja Pak, saya bisa kejar sendiri ilmunya. Karena logika sama bahasa sudah tak kuasai. Kalau berani bilang gitu. Oke, kalau dosennya saya, enggak apa-apa, tak tes dulu tapi ya. Kalau memang bisa, oke, silahkan. Malah kamu tak bantu nih, baca ini, baca ini, baca ini. Tapi aku malah nyantai, gak usah ngajar di kelas. Cuma ya, idealnya gitu. Mimpinya kan beda sama kenyataannya. Kayak di UIN itu sekarang kuliah wajib
pakai e-learning, pakai internet. Ya lah pakai internet, tapi coba dicek, diteliti. Kira-kira internet di kampus itu pemakaian paling besar untuk apa? Facebookan, Twitteran, apa pakai baca, bikin kamu menelaah ilmu, apa menelaah gosip, isu, berita, kemudian Facebookan. Silakan kamu teliti itu. Saya nggak membayangkan kapan ya bisa e-learning beneran. E-learning beneran itu saya nggak usah ke kampus, tinggal kasih, Mas ini tak kasih buku bacaan bahannya ini santai, aku tadi nggak usah ceramah kayak gini, nyantai. Kamu baca di rumah. Atau kuliahnya model telekonferensi, jadi aku ngadep laptop, kamu di rumah semua ngadep laptop. Wah kita, ayo dibaca, ini bahannya sudah dibaca, ada kesulitan, terus kita chattingan sambil diskusi itu. Seru ya kalau kayak gitu. Jadi oke ya, dilihat, kamu sedang di mana ini? Ah, saya sedang di kamar mandi nih Pak. Sebentar Pak. Gak apa-apa, tapi kan nyantai, enak kan, kamu gak perlu capek-capek ke kampus. Kalau bisa kayak gitu. Jadi kita gak usah capek-capek nyari ruangan, nyari sudah lewat. Kan hari ini gak ada kan mahasiswa yang gak pegang HP atau gak pegang laptop, semuanya kan pegang. Jadi tinggal kita koordinasi aja saat kelas, terus yuk besok jam 7 ya, bisanya kita semua standby di depan itu. Terus tak jelasin dikit-dikit lewat laptop, lewat itu, terus tak kirim yang bahan tertulisnya, kamu tinggal baca. Gimana, paham? Saya enggak paham yang ini Pak. Oh itu maksudnya gini. Seru kan kayak gitu. Tapi syaratnya sama-sama aktif. Cuma susahnya kebanyakan kita itu kan males. Jadi disuruh baca juga males. Ditunjukkan bukunya juga, wis ngenteni dosennya ceramah wae. Jadi selalu begitu. Kadang-kadang dosennya capek-capek motokopikan juga. Ya kamu ikut motokopi, cuma kamu taruh buat besok kalau ujian dihafalkan. Tidak pernah kamu baca, kamu telah, kamu kejar informasi. Sebenarnya bukan sistemnya yang harus digarap dulu untuk pendidikan Indonesia bisa maju, tapi mentalnya. Bukan sistem, bukan fasilitas pertama-tama. Sama aja kamu bikin UAN, kamu bikin sistem apapun, kalau mentalitas pendidik dan yang dididik belum berubah, akan tetap seperti ini. Dikasih UAN yang serumit itu, yang ngawasi dosen se-Indonesia, toh ya masih dicari celah-celah untuk curang, masih dan gak jaminan. Sudah berapa tahun kita bikin UAN, coba dilihat, ada kenaikan signifikan nggak ranking pendidikannya Indonesia? Waduh, hai sama dulu. Tuh. Bahkan sama negara kecil-kecil tetangga kita itu kita tiap hari diketawain. Karena mereka kecil, kita besar. Itu sama orang kurus ngetawain orang gemuk. Dulu kita mengekspor guru-guru, sekarang kita mengekspor TKW, buruh-buruh. Meskipun ada yang cara melihatnya berbeda. Berarti Malaysia itu sedang degradasi selera. Dulu seleranya guru-guru, orang pinter-pinter. Sekarang seleranya babu-babu. Jadi bukan kita yang turun, sebenarnya mereka turun. Seleranya ganti. Dulu padahal nyari yang mutu-mutu kan, guru, profesor. Sekarang mereka malah nyari yang babu-babu, nyari yang buruh-buruh.